Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera ya teman-teman. Semoga teman-teman pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Pertama saya mengucapkan selamat datang di channel Ca Ubet. Ora ubet, orang liwet. Channel ini sebenarnya sifatnya hanya untuk menghibur ya teman-teman, dan juga bisa memberikan tips ataupun informasi seputar dunia hobi. Nah, ngomong-ngomong soal hobi, kali ini kita akan membahas tentang hobi burung lovebird. Karena memang saya sendiri suka dengan burung yang satu ini ya teman-teman, terutama lovebird untuk lomba ataupun lovebird fighter. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimana pola rawatan dan latihan lovebird fighter agar mempunyai durasi ngangkak yang panjang dan jalan di gantangan. Kenapa saya sebut pola rawatan dan latihan? Yap, karena lovebird itu termasuk salah satu burung yang pintar ya teman-teman. Jadi di sini harus kita rawat dan melatihnya. Nah, seperti apa pola rawatan dan latihannya? Simak terus video ini sampai tuntas. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa dukungannya ya, untuk tekan tombol subscribe, like, serta komen. Seperti kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya burung lovebird itu burung koloni ataupun burung yang bergerombol ya teman-teman. Jadi di sini kita akan merubah sifat dia untuk menjadi lovebird fighter dan mempunyai durasi ngekek yang panjang, atau lovebird yang ibaratnya lovebird petarung gitu. Nah, untuk itu diperlukan perawatan yang konsisten dan sabar ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang perawatan lovebird fighter, teman-teman pastikan dulu lovebird yang kita rawat ini lovebird berjenis kelamin betina ya teman-teman. Karena kalau lovebird jantan itu menurut pengalaman saya itu sedikit agak susah kalau dibuat fighter. Dalam artian fighter jalan di gantangan ya teman-teman. Dan pastikan juga jangan sampai ada lovebird jantan ketika ditaruh di dalam satu ruangan. Kalau itu semua, kalau semua betina ya harus betina semua. Kalau sampai ada lovebird jantan satu, itu akan menjadikan kepo birahi gitu ya, nggak bisa untuk menjadi lovebird fighter gitu teman-teman. Dan pastikan juga lovebird betina dewasa ya teman-teman, karena kalau lovebird baby ataupun lovebird paut perawatannya agak sedikit berbeda, dan insya Allah nanti akan saya bahas juga tentang perawatan lovebird baby ataupun paut. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf, di sini bukan berarti saya menggurui atau sok pinter ya teman-teman. Kita sama-sama belajar dan berbagi pengalaman, karena perawatan saya nanti ini agak sedikit berbeda, dan semua saya utarakan sesuai dengan pengalaman saya memelihara lovebird selama ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pakan terlebih dahulu ya teman-teman, atau pemberian pakan untuk lovebird fighter. Untuk pakan, jujur ya teman-teman, saya tidak mengenal istilah pakan polos ataupun pakan kenceng. Kalau saya lebih ke pakan yang mengandung nutrisi yang baik atau yang diperlukan
untuk burung ya, terutama lovebird ya teman-teman, atau istilahnya pakan campuran gitu. Karena menurut pengalaman saya, lovebird mau dikasih pakan polos dalam artian millet putih ya teman-teman, ataupun pakan campuran, pakan polos ataupun pakan campuran, itu sama saja ya teman-teman. Kalau memang saatnya birahi, pasti akan birahi, karena itu memang sudah naluri ya teman-teman. Nah, tinggal bagaimana nanti kita menyikapinya ketika lovebird kita sudah birahi, atau istilahnya kayak seperti bebek ataupun mesawat gitu. Jadi untuk pakan ini tetap saya memilih untuk pakan campuran ataupun pakan yang bernutrisi dan dibutuhkan oleh burung lovebird ini. Nah, untuk keunggulan dengan pakan campuran ini teman-teman, itu yang pertama, pasti kebutuhan nutrisi lovebird lebih tercukupi. Jadi kondisi lovebird selalu fit dan tidak menutup kemungkinan dengan kondisi yang prima, lovebird akan rajin ngekek dengan durasi yang panjang ya teman-teman. Dan keunggulan lagi yang kedua, lebih mudah untuk nantinya meningkatkan emosi ketika digantangan. Kadang kita dulu pengalaman saya ya, kalau lovebird sudah enak, sudah ngekek panjang, tapi saya kasih polos, terkadang di gantangan itu malah nggak ada emosi sama sekali. Jadi malah cuman ngeram ataupun cuman diam saja di gantangan, ataupun cuman ke bawah malah nggak naik-naik. Itu pengalaman saya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya lebih suka itu lovebird dengan pakan campuran, jadi lebih enak dengan kondisi seperti itu. Lovebird akan prima, kondisi prima, jadi lebih mudah untuk meningkatkan emosi. Oke, sekarang kita ke perawatan harian. Harian lovebird selalu kita kerodong ya teman-teman, karena kita bermain lovebird fighter. Dan untuk peletakan harian, teman-teman bisa digantungkan berjejer. Kalau ini dalam artian lovebird teman-teman itu lebih dari satu ya teman-teman, dan harus dikasih sekat atau penutup meskipun sudah dikerodong ya teman-teman, karena itu bertujuan agar lovebird tidak melihat satu sama lain. Karena kalau tidak disekat, terkadang lovebird masih bisa melihat sebelahnya teman-teman. Mungkin biasanya dia akan menggigit kerodong ataupun bahkan melubangi kerodong. Sepengalaman saya teman-teman, itu dia cenderung masih bisa melihat sebelahnya kalau tidak kita sekat. Kalau sekedar mendengar suara saja tidak masalah ya teman-teman. Justru malah nanti yang kalau mendengar suara lovebird banyak itu, nanti itulah yang memancing untuk aktif ngekek ataupun emosi. Kemudian rutinitas harian seperti biasa, setiap pagi lovebird wajib diembun ya teman-teman. Kalau saya sih biasa habis sholat subuh sudah saya keluarkan, nanti sampai sekitar jam 6 ataupun jam setengah 7 itu kemudian saya masukkan lagi. Karena manfaat pengembunan di sini itu sangat baik ya teman-teman, terutama buat lovebird. Itu pengembunan itu sangat penting untuk lovebird fighter dalam arti, karena di samping bisa menghirup udara yang segar di pagi hari, itu otomatis membuat kondisi lovebird lebih fresh ataupun stamina lebih terjaga gitu. Kalau kita biasa bangun pagi terus
jalan-jalan sambil menghirup udara segar, kan itu otomatis stamina kita lebih terjaga dan otak pun menjadi fresh itu teman-teman. Nah, di sini fungsi pengembunan sangat penting untuk lovebird. Kemudian setelah diembun teman-teman, antara jam 6 sampai jam setengah 7 lovebird kembali kita kerodong dan diletakkan kembali di tempatnya ya teman-teman. Kalau lovebird teman-teman lebih dari satu, jangan dipindah-pindah posisi peletakannya. Satu titik di situ aja, dimana biasanya dia ditempatkan di situ urutannya gitu. Dan untuk pemasteran, walaupun lovebird dewasa saya tetap memakai pemasteran ya teman-teman, tetapi bedanya kalau lovebird dewasa biasanya saya kasih masteran cuma di malam hari, beda dengan lovebird PAUD. Kalau saya sih biasanya saya masteri dengan suara lovebird ngekek panjang ya teman-teman, yang ada jeda 10 menit. Teman-teman bisa download di video saya yang judulnya masteran lovebird fighter plus jeda 10 menit. Nanti teman-teman download dan dijadikan MP3 ya teman-teman. Di situ sudah saya sediakan, teman-teman tinggal cari yang judulnya lovebird fighter plus jeda 10 menit. Itu nanti teman-teman download dan jadikan MP3. Nah, kenapa saya kasih jeda 10 menit? Karena biar enggak bosen ya teman-teman kalau dengar suara lovebird ngekek terus. Di samping itu agar mudah dicerna oleh lovebird ataupun ditirukan oleh lovebird. Nah, kembali lagi ke perawatan tadi ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke proses jemur sauna. Yang saya maksud jemur sauna di sini, lovebird itu kita jemur posisi tidak dimandikan, tetapi dikerodong dengan kerodong yang basah ya teman-teman. Untuk waktunya bebas, sesempatnya teman-teman aja. Yang penting antara jam 8 pagi sampai jam 12 siang ya teman-teman. Seperti biasa prosesnya, sebelum kita jemur sauna, teman-teman bersihkan terlebih dahulu sangkarnya, karena kebersihan sangkar itu sangat penting ya teman-teman. Di samping menjadikan lovebird jauh dari penyakit, kebersihan sangkar juga bisa mengurangi hawa pengap gitu ya teman-teman. Karena di sini kita main full kerodong, dan biasanya saya selalu meletakkan karpet di tembok gitu ya teman-teman. Itu saya ganti tiap hari, nanti bisa dibersihkan dan kita jemur kembali. Setelah kering bisa kita pakai lagi. Fungsi karpet di sini agar kondisi tembok tetap kering ya teman-teman, atau tidak lembab. Karena fungsi karpet bisa meresap air sehingga tidak mudah lembab dan membuat hawa pengap gitu ya teman-teman, ataupun bau ketika nanti dikerodong, karena kita main full kerodong. Karena hawa pengap ataupun bau itu menurut saya nanti mengganggu di pernapasan lovebird ya teman-teman. Kemudian setelah dibersihkan langsung kita sauna seperti tadi. Lovebird posisi kita jemur dengan posisi tidak dimandikan, dan kerodong kita celupkan ke dalam air ataupun disemprot juga bisa. Lovebird jangan disemprot ya teman-teman, biar dia nanti mandi sendiri ketika kita panaskan atau ketika kita sauna ya teman-teman. Untuk cepuk air ataupun tempat air, teman-teman gunakan cepuk yang besar ya, dan pakan juga harus tersedia di situ. Kalau lovebird dewasa saya jarang untuk memaksa dia mandi ya teman-teman, ataupun disemprot, karena menurut saya kita itu nggak tahu kondisi lovebird itu
bagaimana ya, atau kondisi dia itu fit atau enggak, yang tahu ya si lovebird itu sendiri. Maksudnya kalau dia merasa pengen mandi, dia akan mandi. Kalau dia merasa nggak ingin mandi, walaupun dipanaskan kayak apa, menurut saya dia nggak akan mandi ya teman-teman, menurut pengalaman saya. Karena kalau kita paksakan dia mandi, kadang malah bikin kondisi lovebird itu jadi drop ataupun kurang bergairah gitu ya teman-teman. Apalagi mandi malam, saya sama sekali tidak menerapkan mandi malam ya teman-teman. Pengalaman saya dulu, lovebird saya itu pernah saya mandikan malam rutin dengan tujuan menurunkan birahi ya teman-teman. Tetapi apa yang terjadi, kondisi lovebird saya dulu malah kondisinya menurun atau kurang bergairah, sehingga ketika saya gantangkan, yang terjadi malah seperti tidak keluar emosi gitu, hanya diam di tangkringan sambil gigit jeruji, nggak ngerespon sama lawan, walaupun sebelahnya istilahnya kuek-kuek gitu ya. Itu malah nggak bergairah gitu menurut saya ini teman-teman. Ini menurut pengalaman saya, karena saya hanya berbagi sesuai dengan pengalaman saya saja ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video perawatan lovebird fighter agar jalan di gantangan di bagian pertama ini saya rasa cukup ya. Dan barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai video ini, teman-teman bisa nulis di kolom komentar, dan insya Allah nanti saya balas sebisa saya ya teman-teman. Dan jangan lupa setelah ini ada video kedua tentang pola latihan ya teman-teman, atau di poin yang paling utama nanti di pola latihan. Oke, terima kasih dan saksikan terus hanya di channel Ca Ubud.